Gara-gara sebuah ciuman yang tak disengaja, gadis bodoh dan miskin ini mulai bermimpi untuk mendapatkan pria tampan, kaya dan jenius. Tapi tentu saja, itu hanya angan-angan seorang gadis halus saja. Pada hari pertama masuk sekolah, gadis peri yang bernama Yuan Xiangqing tidak sengaja bertabrakan dengan seorang pria tampan bernama Zhang Jisoo. Tabrakan itu membuat ponsel Xiangqing terlempar, dan dia pun nyaris saja jatuh dari tangga. Zetsu refleks menarik tangan Xiangqing untuk menyelamatkannya, tapi tanpa sengaja, bibir mereka bersentuhan. Itulah ciuman pertama bagi Xiangqing. Namun seolah tak terjadi apa-apa, Jinsu langsung pergi meninggalkannya. Xiangqing yang masih terkejut, diam-diam memfoto pria itu dan bertekad akan mendapatkan cintanya, meski ia sama sekali tidak tahu siapa sebenarnya Jinsu. Di saat semua murid baru berkumpul, pihak sekolah memanggil salah satu perwakilan murid baru dengan IQ 200. Seorang siswa yang super jenius, tak disangka, ternyata murid yang dipanggil itu adalah pria yang sebelumnya menolong Xiangqing, yakni Zhang Xinsu. Mata Xiangqing pun tak berkedip memandangnya, dan tekadnya semakin bulat untuk menjadi pacar pria itu. Namun kenyataan berkata lain. Xinsu masuk ke kelas A, kelas unggulan yang hanya diisi oleh siswa-siswa pintar, sementara Xiangqing ditempatkan di kelas F, kelas buangan yang diisi oleh murid-murid dengan nilai rendah. Ini menjadi penghalang bagi mereka yang jadi sulit untuk bertemu. Seketika saja, Jinsu menjelma menjadi pria idaman semua gadis, kemanapun dia pergi, dan lewat para gadis-gadis sudah menunggunya untuk melihat penampakannya. Kelas A luar biasa canggih, hanya orang-orang dengan IQ di atas rata-rata yang boleh masuk ke ruangan itu. Makin jauhlah angan-angan Xiangqing, tapi dia tidak akan menyerah begitu saja. Bahkan sampai di tahun ketiga, saat kini mereka sudah naik di kelas 3, Xiangqing tetap menyukai Jinsu secara diam-diam. Zetsu pun digosipkan menjalin hubungan dengan seorang gadis cantik, membuat gadis ini pun patah arang. Namun ketika seorang murid bandel berencana menyatakan cintanya kepada Xiangqing menjelang kelulusan, Xiangqing kembali bersemangat untuk mengungkapkan perasaannya pada pria idaman di seluruh sekolah itu. Di kelas teman-teman, Xiangqing sudah merencanakan agar dia bisa bertemu dengan Zetsu. Ketika tepat jam 10 alarm kebakaran berbunyi membuat seluruh kelas pun rusuh dan memberi kesempatan bagi Xiangqing untuk keluar. Namun saat dia keluar, ada seorang bocah yang malah menyiramnya dengan air, seolah memadamkan api, membuatnya basah kuyup. Tapi itu tidak membuat gadis ini mundur. Lalu setibanya di ruang A, pintu terbuka karena listrik dipadamkan. Xiangqing merasa sangat gugup, tapi ia tetap melangkah maju, dan akhirnya bertemu dengan Xinsu. Tanpa basa-basi, dia langsung menyatakan perasaannya. Lalu apakah diterima? Ya sudah pasti tidak. Xinsu menolak cintanya mentah-mentah. Ia mengaku tidak tertarik pada gadis bodoh seperti Xiangqing, dan membuat hatinya pun hancur. Namun alih-alih mendapatkan cinta pria idamannya, gadis ini mendapatkan malu saat ternyata semua murid, bahkan guru sedang menyaksikan kejadian itu. Apakah gadis ini menyerah? Besoknya sebuah bencana menimpa Xiangqing. Rumahnya tiba-tiba roboh karena gempa. Ya sebab memang rumah gadis ini sudah sangat jelek, bobrok dan lebih cocok disebut gubuk. Karena inilah, ayahnya berkata mereka akan pindah ke rumah teman baiknya, teman ayahnya, yang menawarkan tempat tinggal. Sementara di rumah mereka yang sangat mewah, tiba-tiba saja, mobil mewah datang menjemput mereka berdua, dan membawa mereka ke sebuah rumah besar, yang membuat Xiangqing dan ayahnya pun terpesona. Pak Jen pun langsung menyambut mereka, diikuti oleh istrinya. Istri Pak Jen kemudian mengantar Xiangqing ke kamarnya dan bercerita bahwa anak pertama mereka sangat pintar dan populer. Sang ibu berkata, bagaimana jika ia menjodohkan putra pertamanya dengan Xiangqing? Lalu Xiangqing pun langsung menolaknya mentah-mentah, karena dia berkata dia sudah menyukai seseorang, namun orang yang dia sukai ternyata menolaknya dengan sangat kejam. Tanpa dia sadari ada foto Jinju di dinding rumah ini. Nyata wanita ini adalah ibu dari pria idamannya. Malam harinya, gadis ini mengeluarkan semua barang-barang dengan gambar Jinju. Bahkan bantal dan selimutnya juga bergambar sosok laki-laki idaman itu. Tiba-tiba anak pertama keluarga ini pun datang. Dan benar saja, ternyata itu adalah Jinju. Betapa malunya Xiangqing karena kehaluannya diketahui oleh pria ini. Apakah mereka jadi akrab setelah ini? Atau malah Jinju makin menjauhi gadis yang mengejarnya secara ugal-ugalan ini? Penghalu menjadi pacar orang kaya. Gadis ini mencetak semua barang dengan wajah pria idamannya, dan sialnya ketahuan. Xiangqing sudah tidak bisa mengelak lagi ketika Jinju melihat semua wajahnya ada di semua barang-barang di ruangan ini. Buat pria ini makin meremehkan sang gadis. Ia sejak insiden ciuman yang tak disengaja kala itu, Xiangqing benar-benar jatuh cinta pada pria dingin ini. Kini dia malah tinggal di rumah Jinju, karena rumah mereka yang roboh, dan orang tua mereka yang ternyata bersahabat. Karena serumah, ibu Jinsu menyuruh mereka pergi bersama ke sekolah. Rasanya tak percaya, ini sungguh seperti mimpi, dibonceng laki-laki yang selalu ada dalam lamunannya. Tapi sayangnya, tiba-tiba Jinsu menurunkannya di tengah jalan. Jinsu pun berkata, dia punya 3 aturan. Pertama, di sekolah, mereka harus pura-pura tak kenal. Kedua, Janwarigan pernah bilang pada ibuku, jika kau menyukaiku dan pernah menyatakan cinta. Ketiga, jarak kita minimal 5 meter.
Jika kau melanggar aturan itu, kau harus keluar dari rumahku, ujar pria ini dengan ketus sambil meninggalkan Xiang Qing yang masih terpaku, meski masih sangat cinta. Gadis ini jadi sangat kesal. Dengan pria sombong satu itu, dia lalu mengancam akan menyebarkan video konyol Junsu saat berjoget-joget kocak dengan baju wanita. Tentu saja itu membuat citranya sebagai cowok idola gadis dan murid terpintar di sekolah ini bisa jadi hancur. Jika mau dihapus, Cheng Cheng punya syarat, yakni harus membantunya belajar agar masuk dalam peringkat 100 besar saat ujian nanti, sebab dia sudah sesumbar saat itu di depan Jinju dan para penggemarnya. Dan kalau gagal, hilang sudah mukanya, takut aibnya akan tersebar. Jinju pun memutuskan akan membantu gadis bodoh ini untuk belajar. Tapi ini tentunya bukan hal yang mudah. Si anjing benar-benar bodoh, yang ada di dalam otaknya hanyalah Jinju, Jinju dan Jinju. Dalam hal matematika, gadis ini payah sekali. Bahkan untuk mengerjakan soal SMP saja dia tidak bisa. Setiap malam, Jinju mengajarinya pelajaran di sekolah. Dan itu perlahan-lahan membuat Jinju mulai akrab dengan si gadis, mengajari gadis lemot. Ini membuatnya kehabisan energi dan mengantuk. Tak sengaja, mereka berdua pun tertidur di atas meja. Dan ketika sang ibu masuk, dia memfoto momen menggemaskan anaknya ini. Waktu pun berlalu, ujian pun dimulai. Cancing menjawabnya dengan sepenuh hati. Begitu juga dengan Jinsu, yang berharap usahanya mengajari anak bodoh itu tak sia-sia. Saat pengumuman tiba, dia mencari namanya di papan pengumuman sekolah. Tapi tak ada, membuat dia langsung ditertawakan oleh para penggemar. Jinsu lalu kepala sekolah datang dan berkata, ada 2 murid lagi yang masuk dalam 10 besar. Sang bapak berkata, kami mengecek apakah nilai mereka asli atau tidak, ternyata asli. Dan ternyata, salah satu yang ditulis adalah nama Xiang Qing membuat semua pun menjadi geger dan tak percaya. Untuk pertama kalinya, Jinsu yang sombong ini mengapresiasi usaha Xiang Qing dan berkata selamat. Meski tadi dia berwajah datar dan songong di depan Xiang Qing, saat dia membalikan badan dan semua orang tak melihatnya, pria ini malah tersenyum senang. Usai ujian akademik, pertandingan olahraga antar kelas pun dimulai, mempertemukan antar kelas. Ajin dari kelas F yang menyukai Xiang Qing harus membuktikan bahwa dia bisa membawa kelas mereka menjadi juara. Belum lagi tiba-tiba Ibu Shinsu datang sebagai supporter yang paling berisik di perlombaan itu. Namun yang paling konyol adalah ketika sang ibu tiba-tiba menyebarkan foto kedekatan anaknya dan Xiang Qing yang tertidur di atas meja saat belajar. Sontak foto itu pun langsung membuat heboh suasana dan menjadi bahan perbincangan di antara para penonton. Perlombaan pun dimulai dengan penuh semangat. Kelas F memimpin di awal pertandingan, membuat para pendukung mereka bersorak gembira. Namun ketika tongkat estafet sampai di tangan Xiang Qing, segalanya pun berubah. Dengan cerobohnya, Xiang Qing bukannya memberikan tongkat itu kepada Ajin, teman sekelasnya, melainkan malah menyerahkannya kepada Jinju. Jinsu langsung berteriak kesal, minggir kau malah menghalangi timku. Namun semua sudah terlambat, karena kebodohan Xiang tadi, kelas F akhirnya kehilangan keunggulan, dan harus menerima kekalahan pahit, karena ulah mamanya yang menyebar foto Xiang Qing dan Jinsu. Jin pun mengamuk, Xiang Qing pun mengelak dengan berkata, alih-alih tinggal serumah, dirinya bahkan tak akrab dengan Jinsu. Tapi tiba-tiba, Jinsu langsung melemparkan baju kotornya, dan menyuruh gadis ini untuk mencucinya. Di rumah membuat semua orang pun menjadi heboh. Kini malah Jinju, yang sepertinya cemburu pada Ajin, yang terus-terusan mendekati Xiang Qing. Entah mengapa, Jinju seolah tak suka pada Ajin, dan tak ragu menantangnya untuk adu jotos. Apakah ini tandanya, Jinju sudah mulai jatuh cinta pada sang gadis bodoh? Tapi kenapa kini, Xiang Qing malah membela Ajin dan memuji-muji Ajin di depan Jinju, merasa dirinya pintar, kaya dan tampan, tak pernah terbesit bahwa dirinya bisa jatuh cinta dengan seorang gadis, bodoh miskin, dan ceroboh. Ketika Jinju dan Ajin bertengkar karena dirinya, gadis ini justru malah membela Ajin dan menyebut Jinju sombong dan tak pernah mau menghargai perasaan orang lain. Tapi itu yang kau sukakan? Balas Jinsu dingin. Dengan tegas gadis ini berkata, aku sudah menyesal pernah menyukai pria angkuh sepertimu. Namun suasana menjadi heboh ketika salah satu dari teman Jinsu memutar video gadis itu saat menyatakan cinta kepadanya. Di masa lalu, wajah gadis ini langsung memerah malu. Sementara Jinju hanya menatapnya dengan tatapan yang sulit diartikan. Tidak terima, Shanghai membalas dengan memutarkan video Jinju yang sedang cosplay menjadi Lucinta Luna. Tindakan ini memicu kemarahan teman kelas Jinju, sehingga terjadilah keributan besar antara kelas F dan kelas A. Mereka pun terlibat aksi saling dorong, tapi Jinju malah menarik tangan Xiang Qing keluar dari kerumunan itu. Di tempat yang hanya ada mereka berdua, Xiang Qing dengan suara bergetar mengungkapkan perasaannya. Dia mengatakan bahwa dia menyesal pernah menyukai Jinju. Dia juga berjanji tidak akan mengganggu kehidupan Jinju lagi, dan bahkan bersumpah akan mencari pacar yang lebih tampan dari Jinju. Jinju lalu berkata, benarkah kau bisa tak menyukaiku? Tentu, ujar gadis itu dengan angkuh. Namun seketika saat Xiang Qing hendak pergi, Jinsu tiba-tiba menarik tangannya dan mengejutkannya dengan sebuah ciuman-ciuman yang kedua. Dan setelah kejadian itu, saat Jinsu bersiap untuk mengikuti ujian masuk universitas, Shanjing menyiapkan nasi kepal untuk Jinsu sebagai tanda dukungan. Namun nasi ini berwarna biru, sepertinya agak aneh.
gadis ini pun lalu muncul dengan wajah pucat karena habis membuat jimat keberuntungan untuk Jinzhou. Tapi di lokasi ujian, Jinzhou malah mengalami banyak kesialan. Jimat pemberian Shan Cheng jatuh. Dia tersandung hingga terjatuh dari tangga. Pensilnya patah. Dia bahkan mengalami sakit perut yang parah. Semua ini membuat Jinzhou merasa Shan Cheng membawa kesialan baginya. Sementara itu, Xiang Qing menghubungi Jinzhou, mau memastikan pria kesayangannya ini melewati ujian. Dengan penuh semangat, Xiang Qing yang sedang mengunti, tiba-tiba kehilangan kesadaran, lalu tertabrak motor. Jinzhou yang kebetulan melihatnya, pun langsung membawanya ke rumah sakit. Di saat gadis ini sadar, dia mendengar perdebatan sengit antara Jinzhou dan ayahnya. Suasana semakin menjadi tegang saat Jinzhou kabur dari rumah, mengira Jinzhou telah bunuh diri. Xiang Qing terisak menangis. Dengan penuh penyesalan, dia berkata, maafkan aku yang membuat semua kekacauan ini. Namun ternyata, Jinzhou tidak pergi kemana-mana. Dia justru duduk diam di belakang Xiang Qing, mendengarkan setiap kata yang diucapkan gadis ini. Jinzhou berkata, walaupun Xiang Qing mengganggu kehidupannya, tapi entah mengapa dia merasa bahagia dan berterima kasih. Akan tetapi, Jinzhou malah pergi untuk berkuliah di kampus, pilihannya sendiri, dan memilih meninggalkan rumahnya untuk menjalani kehidupannya sendiri, sementara Xiang Qing masih tinggal di rumahnya. Waktu pun terus berlalu. Kini Xiang Qing telah menjadi mahasiswa, sementara Ju bekerja sampingan di sebuah klinik hewan. Suatu hari Xiang Qing mencari akal untuk bisa bertemu dengan Ju dan membawa peliharaannya untuk berobat, namun hewan yang dibawa ternyata seekor ulat yang hampir saja membuat Ju marah. Jinzhou kesal dan terus memarahi Xiang Qing dan menganggapnya mengganggu antrian pasien lainnya. Ia bahkan mengusir Xiang Qing dari klinik, namun sebelum gadis itu pergi, Jinzhou sempat meminta agar gadis ini tetap menjaga kesehatan dirinya tentunya. Itu menunjukkan bahwa Jinzhou masih peduli padanya. Meskipun sikapnya tampak keras, gadis ini merasa cemas dengan perasaan yang campur aduk dan mengikuti Jinzhou sampai ke rumahnya. Namun, pemandangan yang dilihatnya membuat hatinya tersentak. Jinzhou tampak bersama dengan seorang gadis yang dulu teman sekelasnya Risama, dan sepertinya mereka tinggal bersama. Apakah ini membuat Xiang Qing menyerah? Atau malah pepet terus? Dia takkan menyerah. Bertahun-tahun, usahanya mengejar si pria kaya harus punah. Saat dia melihat pria idamannya bertemu dengan gadis ini dan menghabiskan malam bersama, padahal selama ini usaha gadis ini sangatlah keras. Sampai-sampai dia melakukan hal konyol demi menarik perhatian Shinsu. Masalahnya, Shinsu ini kadang terlihat sangat perhatian padanya, tapi terkadang mengabaikannya begitu saja. Jadilah Shankai yang cemburu ini kemudian memata-matai Shinsu yang berjalan dengan Sahwei. Dia mengajak Ajin untuk menemaninya. Namun Ajin yang ceroboh ini malah menekan tombol penyiram air di taman, alih-alih merusak suasana. Hal ini malah membuat mereka berdua terlihat semakin romantis. Xiang Qing pun kesal dan berteriak pada Ajin untuk mematikannya. Sialnya, kelakuan konyol gadis ini malah ketahuan oleh Shinsui. Yang terlihat sangat kesal, Xiang Qing pun malu sendiri dan langsung berpura-pura sedang berkencan dengan Ajin, membuat Shinsu tidak bisa berkata-kata lagi melihat kebodohan sang gadis. Singkat cerita, mereka pun terpisah. Ajin tak sengaja naik ojek bersama Syahui, sementara Xiang Qing tetap bersama dengan Shinsu. Shinsu kemudian mengajaknya ke danau terdekat, dan mereka pun naik perahu kecil dan menikmati suasana romantis di sana. Shinsu pun menjelaskan bahwa pertemuannya dengan Syahui hanyalah membahas masalah perusahaan ayahnya yang ingin bekerja sama dengan keluarga Syahui. Namun Shinsu menolak menjadi penerus keluarga karena memilih menjadi dokter. Xiang Qing pun dengan porosnya berkata, kalau begitu aku bisa menjadi perawatmu, membuat Shinsu pun tersenyum. Suasana kian berubah ketika Shinsu menceritakan legenda yang ada di danau ini, yang konon membuat pasangan yang berperahu di sini putus cinta. Xiang Qing terkejut, dan tanpa sengaja mereka pun terjatuh dari perahu. Mereka pun jadi basah kuyup. Mereka akhirnya menginap di sebuah hotel kecil, karena tak ada lagi kendaraan menuju ke kota. Kamar yang ada di hotel ini hanya tinggal satu kamar, yang kosong. Terpaksalah mereka bermalam di satu kamar yang sama, dengan maksud merayu. Xiang Qing pura-pura takut gelap karena lampunya mati, namun Shinsu malah memperbaiki lampunya, dan gagallah modus si gadis pak ini. Malam itu saat mencari makanan di luar, Xiang Qing merasa diikuti oleh seseorang, membuat dirinya menjadi takut dan berlari. Untung dia berjumpa dengan Shinsu yang menenangkannya dan menghangatkannya yang kedinginan. Tapi ternyata itu hanyalah bayangan dari kucing. Saat tidur Xiang Qing menatap wajah Shinsu yang tenang. Dengan suara pelan, ia berkata, aku tahu aku tidak pantas memilikimu, tapi aku hanya ingin kau bahagia. Shinsu diam-diam mendengar itu dan merasa terharu. Lalu dia pun menggenggam tangan gadis ini. Saat sang gadis sedang tertidur pulas, dan saat pagi, esok paginya, mereka mendapat kabar bahwa ayah Shinsu sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Karena itulah, Shinsu memutuskan untuk mengelola perusahaan sementara. Dia bekerja keras, hingga dia pun jatuh sakit, dan terlihat Xiang Qing yang benar-benar peduli padanya. Namun perhatian, Xiang Qing sering diabaikan oleh Shinsu. Karena pikirannya yang sibuk dengan pekerjaan di perusahaan, ditambah lagi saat Shankai, yang mengira bahwa hubungan mereka ini spesial, malah diusir oleh Shinsu, yang mengatakan Shankai merepotkan dirinya, padahal dia datang ke kantornya untuk membawakan payung, di tengah hujan deras. Esok harinya, Xiang Qing datang berniat membawakan sup tulang iga untuk ayah Jinsu, yang sakit tapi ditolak, mentah-mentah dengan alasan,
ayahnya yang tidak boleh memakan makanan berkolesterol tinggi. Shinzetsu menjadi sangat dingin, dan seolah menyuruh gadis ini untuk jangan mendekati dirinya lagi. Zetsu juga berkata bahwa dia akan segera bertunangan dengan Sahwi, teman sama mereka sekaligus putri rekanan bisnis. Sang ayah disinilah. Sang gadis berkata bahwa selama bertahun-tahun ini, dia sudah memimpikan untuk hidup bersama dengan Zetsu dan mengejarnya sekuat tenaga. Tapi sepertinya, sekarang, tenaganya sudah habis dan sudah saatnya dia menyerah. Namun saat Shang-Chi berbalik badan, Shinsu malah memanggilnya dan berkata, Shang-Chi, aku menyukaimu, tapi gadis ini merasa bahwa dia selama ini hanya dibodoh-bodohi saja oleh Shinsu lalu. Gadis ini pun pergi dengan rasa sakit hati yang mendera di dadanya bagaimana tidak saat sudah berlari sejauh ini untuk menggapai semua mimpinya. Tapi ada kalanya, kita harus sadar bahwa ada hal yang tak akan pernah tergapai. Esoknya mereka pun memutuskan untuk pindah, tapi Shinsu bahkan tidak sama sekali berpamitan dengannya. Ya meskipun Shinsu juga sangat merasa kehilangan akan sosok priang yang selama ini telah mewarnai hari-harinya, tapi jika akhirnya dia harus menikah dengan orang lain, dia tidak mau menyakiti gadis ini lebih lama lagi. Waktu pun berlalu, Xiangqing mencoba untuk menjalani kehidupan barunya, namun diam-diam dia tetap mengikuti kabar tentang Jinsu, dan di suatu hari, Shang-Chi mendengar Jen Su akan berpidato di sekolah lamanya. Awalnya dia tidak mau datang, namun kakinya membawanya untuk datang ke sana. Jen Su tahu Shang-Chi sengaja datang meski tak diakuinya. Saat bertemu, Jen Su mengungkapkan bahwa semua yang ia lakukan adalah untuk sang gadis, dan bagaimana pertemuan mereka selama ini mengubah banyak hal dalam hidupnya. Dengan tulus, Shinzuki ini melamar Shang-Chi untuk menikah. Akhirnya penantian panjang, gadis bodoh dan miskin ini mampu merontokkan tembok tinggi seorang pria tampan yang angkuh, dan film pun selesai. Sampai jumpa di cerita film seru lainnya. Sekian dan terima kasih.